Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Masya Allah, kita jumpa lagi Ustaz ya. Alhamdulillah. Yang tentunya bersama dengan saya Deriansa. Seperti biasa ada Ustaz Ahmad Bazir hafizahullah ta'ala. Dimana lagi kalau bukan di program kesayangan kita bersama teman-teman semua di live ya, Jakarta Mengaji, yaitu di Pemula Petuah Ulama untuk anak muda. Ya, intinya seperti itu teman-teman semua ya. Yang dimana kalau Jumat kemarin, ya qadarullah berarti kan kita kan sama-sama merayakan hari raya kita, ya Ustaz ya. Ya, jadi kita libur dulu. Nah, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita akan melanjutkan di kajian kali ini, yaitu masuk di bab ketiga teman-teman semua. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin lagi buat teman-teman ya, nanti di akhir kajian bersama Ustadz Ahmad akan ada sesi tanya jawab ya. Boleh bertanya bagi sekiranya teman-teman yang mungkin ada yang masih mengganjal, masih belum paham mengenai tema yang akan dibawakan pada malam hari ini. Dan setelah tanya jawab nanti akan lanjut lagi ke dari pertanyaan dari Ustadz ke teman-teman yang lagi nonton. Yang dimana nanti akan ada hadiah teman-teman seperti biasa ya. Hadiahnya kali ini banyak yang spesial, banyak yang surprise, banyak yang baru teman-teman semua. Masya Allah ya. Jadi di sini salah satunya nanti teman-teman yang akan mendapatkan hadiah juga ada paketan bisa dapat ya ini ya, buku ya. Buku Semusim Nasihat Untukmu Pemuda Hebat. Yang dimana isi buku ini adalah sesuai dengan kajian kita ya. Kita bahas. Nah, yang lagi kita bahas teman-teman. Jadi buat nanti Jumat depan insya Allah nih bisa nih ngikutin nih lanjutan babnya di mana sambil nonton, sambil dengerin kajian, sambil buka bukunya. Hadiahnya. Ada juga Deona langganan teman-teman ya. Ini natural deodoran. Ya, bisa hilang bau badan tanpa dengan mengeluarkan wangi-wangian justru di sini. Nah, luar biasa seperti itu. Kenapa? Enggak. Ya, intinya ini bisa clear lah bau badan lah. Nah, ini juga langganan kita nih teman-teman ya. Jadi terima kasih buat sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi. Salah satunya juga ini Diamond Sakura Muslimah Beauty Care _Tangsel. Bisa diambil ke teman-teman. Poster kayu. Wah, ini Masya Allah nih yang lagi kita pajang di mana nih? Oh, ini. Nah, ini nih. Jadi poster tapi bahan dasarnya kayu. Ini pengrajinnya Masya Allah nih ya. Poster kayu Indonesia. Nah, cek aja tuh ya nama Instagramnya. Jadi bisa dapat pajangan-pajangan yang bermanfaat tentunya di rumah nih ya. Bukan yang misalnya lukisan macam-macam nih, tapi seperti ini ada, iya dong, ada kata-kata informasi seputar kajian dan lain sebagainya teman-teman semua. Dan terakhir adalah Samase, tuh cocok ya Ustaz ya. Jadi kan kita bahas tentang anak muda. Ini nih. Oh Samase, oh iya ada juga nih Alfiki, bukan? Oh koko yang kemarin, Masya Allah. Ya, ada juga nih ya, berarti baju koko ya, sama yang tadi, sama sih dari atas sampai bawah. Jadi gini Ustaz, berhubung memang temanya kita seputar anak muda Ustaz. Jadi sama saya pun juga nih yang muda kan tampilannya ada bomber jaketnya juga Ustaz. Bomber jaket muda nih. Anak muda dong Ustaz. Jadi walaupun kita syar'i tapi tetap jiwa muda. Hijrah, nyunnah dan lain sebagainya Ustaz. Masya Allah. Kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama lagi Ustaz Ahmad Bazir, silakan Ustaz buka. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang Allah limpahkan kepada diri kita, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali lewat online ini, kajian online kita Masya Allah, di Jakarta Mengaji live IG kita. Mudah-mudahan ketika kita menonton live IG ini bisa menjadi pemberat dari timbangan amal kebaikan kita nanti kelak di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita tentang kitab Min Wasaya Salaf Lisyabab
di antara wasiat-wasiat para ulama salaf kepada para pemuda. Kalau bukunya ini Semusim Nasihat Untukmu Pemuda Hebat. Iya, betul Ustaz. Ini diterjemahkan oleh Muslim Positif. Muslim Positif, Masya Allah. Beliau menerjemahkan kutip kecil ini, dan ini sangat luar biasa, manfaat besar, Masya Allah. Dan kita dapat kurang lebih ada 50 pieces ya, kalau nggak salah ya. Nanti Insya Allah kita akan berikan sesuai dengan hadiah yang didapat. Jadi ketika dapat Deona plus sama buku ini juga. Makanya Anda bilang paketan tuh berarti. Paket, Masya Allah. Iya, Masya Allah ya. Nah, Insya Allah, sebagaimana kita tahu bersama, seorang penuntut ilmu itu memang harus selalu dekat kepada buku, dekat kepada kitab, agar kita selalu membacanya, mengkajinya, mengulang-ulangnya, dan lain sebagainya, mendapatkan berbagai macam manfaat. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas 2 bab langsung insyaallah ta'ala, yaitu al-wasiyah tsalitsah dan juga al-wasiyah rabi'ah. Wasiat yang ketiga dan juga wasiat yang keempat, insyaallah. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Betul. Wasiat yang ketiga, al-wasiyah tsalitsah, wasiat yang ketiga, ma jaa an Malik bin Dinar rahimahullahu taala, apa yang datang dari Malik bin Dinar rahimahullahu taala, annahu qala, beliau berkata, innamal khairu fis syabab, sesungguhnya kebaikan itu ada pada masa muda, kata beliau. Malik bin Dinar ini seorang ulama besar, Masya Allah, yang punya kisah tersendiri yang kita tidak ceritakan karena panjang kisah, Masya Allah. Oh iya. Innamal khairu fis syabab, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kebaikan itu ada pada para pemuda. Kata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Hasil Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala mengatakan, hadha tanbihun azimun min Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala li ahammiyati hadhihi al-marhalah. Ini jelas peringatan yang besar dari Malik bin Dinar, perhatian yang besar dari seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar tentang masa muda itu, masa yang luar biasa penting nih, kawan. Kenapa? Karena ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang sangat bisa dikerjakan pada masa muda dan gak bisa dikerjakan pada masa kecil atau masa tua. Oh iya, iya Ustaz. Iya, jelas. Apa contohnya apa? Anda penasaran nih jadinya. Berapa banyak ketika seseorang masa mudanya dia bisa sholat dengan panjang, sholat malam, Masya Allah, tapi ketika masa tuanya sulit. Oh iya, bener. Betul gak? Bener, banyak faktornya ya. Kalau dari segi dunianya aja, misalnya bahasa lucu-lucuannya lah ya, kalau kita udah tua aja kan, mau kena air di tengah malam dan di dini hari dingin, kita tulang nyeri. Iya kan, betul. Muda kan barbiur tetap, jam 3 pagi kita mandi mah. Betul. Insya Allah fit aja. Nah, juga diantaranya rihlah, misal rihlah talibul ilm. Para ulama terdahulu itu kan selalu muter ngeliling dunia untuk mencari hadis, untuk mencari ilmu, berguru ke satu guru dan lain sebagainya. Itu pasti pemuda yang tidak lain tidak bukan, kan gitu. Bener. Walaupun ada dari mereka yang kemudian di atas 40 tahun baru kemudian belajar, ada. Tapi kebanyakan dari mereka jelas ketika masa muda gitu. Berarti mayoritasnya saat ya. Mayoritas itu kan bisa. Ketika umroh dan haji. Berapa banyak ketika umroh haji, ketika kita masih muda kita bisa melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang nggak bisa dilakukan ketika tua, kurang efektif gitu istilahnya. Apa? Misalnya contohnya apa? Sa'inya lebih pelan gitu. Mungkin setiap datang bisa langsung umroh sunnah kan gitu. Ketika tua kan mungkin hanya sholat tahiyatul masjid misalnya dan lain sebagainya, kan bisa umroh sunnah dulu dan lain sebagainya. Masih banyak lah. Intinya makanya Malik bin Dinar sangat tambihun azim, kata beliau. Itu perhatian yang sangat besar diberikan oleh Malik bin Dinar, bahwa kebaikan pada masa muda itu sangat banyak yang bisa dilakukan. Sangat banyak bisa dilakukan. Dan sebaliknya, beliau mengatakan ini. Perhatikan nih. Wa 'indama yajtami'u lisyab quwwatus syabab wa faraghul waqti wa wafratul mal bil yad, fa hadhi takunu muhlikatan lahu. Tapi ingat, kata beliau, ketika masa muda ini nih bisa menjadi penghancur bagi kehidupan seseorang. Kalau orang punya apa? Quwwatus syabab, kekuatan. Pemuda punya kekuatan, satu. Yang kedua apa? Wa faraghul waqt, waktu yang luang. Yang ketiga, wa wafratul mal bil yad, kemudian dia punya harta yang banyak dengan tangannya. Tapi ini nggak punya ilmu. Iya, bahaya tuh. Iya, punya kekuatan kan gitu ya. Dengan kekuatan itu dia bisa dapatkan apa yang mungkin yang dia inginkan, kan gitu. Dia bisa lakukan perbuatan-perbuatan naudzubillah, maksiat, dosa yang bisa dia lakukan, kan gitu. Naudzubillah. Kemudian waktunya biasa masa muda waktunya lebih lenggang, kan gitu. Iya.
Apalagi ketika punya harta di tangannya. Waduh. Dan harta ini ternyata nggak dibarengi dengan ilmu, hati-hati. Para ulama mengatakan apa? Fahadhihi takunu muhlikatan lahu. Itu bisa menjadi muhlikah, penghancur, kebinasaan bagi kehidupannya. Oh iya. Na'udzubillah min dzalik. Kama qala qail, sebagaimana perkataan ulama, inna syabab wal faragh wal jaddah mufsidatun lil mar'i ayyu mufsidah. Sesungguhnya syabab, kekuatan maksudnya ketika masa muda, wal faragh, kemudian waktu yang luang, jaddah, kemudian kesungguhan, mufsidah lil mar'i ayyu mufsidah, itu bisa menghancurkan seseorang, membinasakan seseorang. Aduh. Ini bahaya, hati-hati subhanallah. Makanya pemuda ini, sebagaimana kita awal-awal kita bahas ini, masa-masa ketika seseorang itu sangat-sangat mudah untuk menerima nasihat, menerima ilmu, tapi sangat juga mudah untuk terpeleset jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Kenapa Ustaz? Karena labil gitu maksudnya? Betul, diantaranya itu gitu. Oh. Berapa banyak ternyata pemuda, sebagaimana kita bahas kemarin kan, ketika ternyata gurunya salah, selesai. Oh iya. Kan yang mempengaruhi berarti kan atas nih gurunya kan gitu. Iya benar. Ketika dia berguru salah, makanya kata para ulama ketika kemarin kita jelaskan di antara kebaikan Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang pemuda, Allah Azza wa Jalla berikan kepada pemuda itu seorang guru yang bisa membimbingnya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kenikmatan luar biasa besar, Masya Allah. Dan berapa banyak seseorang pemuda yang gak Allah berikan ini, kawan. Waduh. Gak Allah berikan ini sama sekali. Di luar sibuk dengan apa? Dunianya, sibuk dengan sesuatu yang gak bermanfaat, yang lebih parah lagi sibuk dengan dunia gemerlap hitamnya, na'udzubillah min dzalik, dengan dosanya, kemaksiatannya. Apa yang akan dia jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika Allah bertanya, untuk apa kalian habiskan masa muda kalian di dunia? Bukan berat, subhanallah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga lainnya dari sahabat Abi Kabsyah Al-Ammari, Rasul SAW mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini terbagi menjadi 4 jenis manusia. Coba kita lihat, kita termasuk yang mana nih? Coba kita perhatikan nih ya, 4 jenis nih manusia. Ya, taib. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, abdin razaqahu Allahu ma'alan wa ilma. Seorang hamba yang Allah berikan harta dan ilmu. Wah. Antum mau enggak nih? Iya dong, Ustaz. Mau deh. Mau banget, Ustaz. Harta dapat, Masya Allah. Masya Allah. Ilmu juga luar biasa, Masya Allah. Walaupun Anda akhirat dulu, Anda kejar insya Allah, Ustaz. Anda mau tanya, harta dan ilmu, Antum mau nggak? Ya mau banget, Ustaz. Mau, Anda juga mau. Mau, Ustaz. Kenapa? Islam ada larangan untuk harta gimana-gimana, Betul, karena memang ini Nabi SAW mengatakan ini bahkan yang terbaik. Bi'a'lal maratib, Rasulullah SAW mengatakan ini orang yang terbaik yang pertama ini. Ketika Allah berikan harta dan ilmu, kemudian apa kata Nabi SAW? Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu Allahu fihi haqqa. Dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmu yang dia miliki kan gitu. Kemudian dia menyambung tali silaturahmi, kemudian dia tahu hak-hak Allah Azza wa Jalla pada hartanya karena dia berilmu. Fahadha bi'a'lal maratib, bi'akhlal manazil. Ini adalah orang yang terdebes nih, orang pertama nih. Waduh, Anda mau, Ustaz. Anda juga mau. Daftarnya gimana, Ustaz, kalau bisa? Tapi nggak semua orang Allah berikan kenikmatan satu ini, betul nggak? Iya sih. Nggak semua orang. Hartanya banyak, Masya Allah, tapi Allah berikan ilmu juga yang bermanfaat kepada dirinya. Sehingga ketika dia punya harta, dia tahu digunakan hartanya untuk apa nih? Gunakan untuk bangun masjid, gunakan untuk fakir miskin, janda-janda, anak yatim disantuni kan gitu. Digunakan untuk nyokong dakwah Islam di dalamnya dan lain sebagainya. Kemudian dia menyambung silaturahmi. Dia tahu hak hartanya, kenapa? Karena dia punya ilmu. Iya, betul. Beda yang tadi kan, dia punya kekuatan, punya waktu luang, punya harta, tapi nggak Allah kasih ilmu. Nanti ketiga tuh, Oh, itu ketiga tuh. Nah, yang pertama ya. Iya. Allah kasih harta, Allah kasih ilmu. Dan ini yang terbaik jelas. Iya. A'lal maratib, a'lal manazil. Yang kedua, abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang Allah kasih ilmu tapi Allah enggak kasih harta. Nah, ini pada mau nih kayaknya yang di sini nih. Mungkin yang sini pada mau kali, Ustaz. Mau yang kedua? Antum mau kedua? Anda pertama maunya. Mungkin di sini pada mau. Ya jangan semuanya pertama dong. Oh iya, Anda nggak kebagian. Tapi fitrah manusia pasti mau jadi yang pertama. Pasti. Betul gak? Fitrahnya begitu. Tapi tidak semua orang Allah berikan kenikmatan jadi yang pertama. Kan gitu? Iya. Tapi kita sangat-sangat berpeluang menjadi orang yang kedua. Yang kedua dikasih ilmu. Kasih ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, ilmu agama jelas Masya Allah. Betul. Tapi hartanya nggak dikasih. Maksudnya hartanya nggak berlimpah seperti orang pertama gitu. Tapi lihat subhanallah. Karena dia punya ilmu, dia tahu apa yang harus dia lakukan.
untuk menggapai hartanya. Fahuwa sadiqun niyah, kata Nabi SAW. Niatnya jujur, perhatikan nih. Dia punya ilmu, dia tahu apa yang harus dilakukan. Niat yang baik. Fahuwa sadiqun niyah, dia niatnya jujur. Yaqul, dia mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Ya Allah, kalau aku punya harta ya Allah, aku akan lakukan seperti yang si fulan lakukan. Orang yang pertama dilihat. Masya Allah. Wah, dilematis juga. Dia punya ilmu, Iya, betul nggak? Benar. Dia punya ilmu, lihat. Ini ilmu luar biasa. Makanya banyak ulama yang memasukkan hadisnya di antara fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama. Di antara ini nih. Di antara orang kedua nih, Allah nggak kasih harta, betul. Tapi Allah kasih ilmu. Tapi karena dia punya ilmu, dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan ilmunya. Apa? Niat yang salihah, niat yang baik. Ya Allah, kalau anak punya harta seperti si fulan, ya Allah, anak akan lakukan seperti yang si fulan lakukan, ya Allah. Anak akan bangun masjid. Boleh Ustaz kayak gitu ya? Bukan boleh lagi, subhanallah. Takutnya kan mikirnya kan, berarti pamer ini. Enggak, Rasul, ini namanya ghibtah. Nah, ini ilmu baru nih. Nah, orang biasa suka ngomong hasad yang baik. Sebenarnya nggak ada hasad yang baik. Nah, itu maksudnya stigmanya begitu soalnya. Ghibtah itu menginginkan kenikmatan seperti yang orang itu dapatkan, tapi juga menginginkan kenikmatan pada orang itu tetap ada. Soalnya munculnya stigmanya gini, Ustaz. Ntar kalau aneh kaya baru deh aneh mau begini, kan begitu rata-rata. Kalau aneh kaya tuh baru deh aneh mau sholat 5 waktu. Kenapa? Kan melenceng-melencengnya jadi kesana-sana, Ustaz. Karena dia nggak punya ilmu kan. Nah, apa kan yang ketiga? Ini yang 3 nanti, sabar. Buru-buru. Sabar. Iya. Yang kedua berarti dia punya ilmu, nggak punya harta, tapi niatnya baik, betul ya? Iya, betul. Dia mengatakan, kalau saya punya harta seperti si fulan orang pertama, saya akan lakukan seperti yang si fulan lakukan. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa biniyatihi faajruhuma sawa. Orang yang kedua ini mendapatkan pahala yang sama seperti orang pertama. Wajib, mumtaz. Ilmu. Bagaimana Islam menjunjung tinggi luar biasa ilmu ini. Bahkan orang yang berilmu itu lebih di atas daripada orang yang punya harta dan jabatan. Waduh, iya sih. Jelas. Udah tahu yang kedua. Mau kemana nih arahnya nih. Yang ketiga, ini nih bahaya nih. Ini bahaya nih. Abdin razaqallahu malan walam yarzuqhu ilma. Seorang yang Allah kasih harta tapi Allah enggak kasih ilmu pada dirinya. A'udzubillahi min dzalik. Fa huwa la yattaqi fihi rabbah. Dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya tersebut. Wa la yasilu fihi rahimah. Dia tidak menyambung tali silaturahmi dengan hartanya tersebut. Wa la ya'lamullahu fi haqqah. Dia enggak tahu apa saja hak-hak hartanya pada dirinya. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang hartanya berlimpah, ilmu agamanya nol. Ketika ditanya, nanti sudah ngarin zakat belum? Sudah Pak Ustaz, tiap bulan. Zakat apa tiap bulan? Harta ente sudah masuk nisab belum? Nisab apa Ustaz nisab? Nah, harta ente sudah berputar 1 haul belum? Haul apa Pak Ustaz? Nah, iya. Ada yang zakat tahunan tuh Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hartanya berlimpah, subhanallah, bahkan sedikit ya ikhwan. Tapi ilmunya Allah nggak berikan kepada dirinya. Bahkan lebih parah apa? Harta yang dia miliki tadi, dia gunakan untuk apa? Di jalan kedurhakaan kepada Allah, kemaksiatan, dosa. Harta yang dia miliki jalan-jalan ke negeri-negeri kafir, maksiat, berzina, minum khamar dan lain sebagainya. Nggak nyambung tali silaturahmi kepada saudaranya, mungkin dia sombong kepada saudaranya dan lain sebagainya. La Allah, la haula wala quwata illa billah. Apa kata Nabi SAW? Fahadha bi akhbathil manazil. Orang yang ketiga ini menjadi orang yang terburuk. Kenapa? Karena Allah kasih harta banyak, kenikmatan, tapi dia nggak bersyukur pada Allah kan dari kenikmatan itu kan. A'udzubillah min dzalik. Mau jadi orang ketiga ini? Enggak dong. Tetap satu, saya masih bertahan di satu, Ustaz. Tapi berapa banyak kaum muslimin yang Allah jadikan orang ketiga ini, ya? Banyak banget memang. Betul ya? Aduh, banyak banget. Kita bicara muslimin loh, ya. Kita nggak bicara orang kafir. Orang kafir jelas lah sudah masuk kotak lah sudah. Iya benar. Muslimin, kita bicara muslim. Berapa banyak Allah Azza wa Jalla berikan ternyata muslim jadi orang ketiga ini. Hartanya berlimpah luar biasa tapi ilmu agamanya nol. Kalau ditanya, antum Islam? Ya Islam dong. Islam. Gitu. KTP-nya Islam, Muslim, Masya Allah. Sholat enggak? Nah loh, iya bener. Gitu. Alhamdulillah wala quwata illa billah. Yang keempat, yang paling apes bisa dikatakan. Nah nih, udah ketahuan lah. Yang pertama, harta ilmu ada. Yang kedua, harta nggak ada ilmu aja. Yang ketiga, harta doang, ilmu nggak ada. Yang keempat, iya pasti anak tunjuk nih langsung nih Ustaz. Nggak ada harta, nggak ada ilmu Ustaz. Lam yarzuqhu malan wala ilma. Seorang hamba yang enggak Allah kasih harta, enggak Allah kasih ilmu juga. Ya Allah, itu jadinya gimana Ustaz? Ini belum selesai. Fahuwa yakhbitun niyah, kata Nabi SAW. Dan niatnya buruk.
Sudah nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu, niatnya buruk. Maksudnya niatnya buruk apa? Dia bukan ngelihat orang yang pertama, melihat orang yang ketiga. Paham nggak? Oh, taib. Ya, paham. Dia lihat orang ketiga nih, wah enak ya tuh orang jalan-jalan negeri kafir, asyik tuh, bisa zina, bisa minum khamr, bisa foya-foya luar biasa. Udah nggak ngincar ilmunya tuh ya? Nggak ada, dia ngeliat pokoknya orang yang ketiga tuh. Patokan diri itu jadi orang ketiga itu kayaknya keberhasilan seperti itu tuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat ini luar biasa nih. Fahadha fawizruha sawa. Orang yang keempat ini mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang ketiga. Oh ya Allah. Niatnya buruk kan? Dia mengatakan yaqul, "Lau anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan." Ya Allah, kalau aku punya harta seperti yang si fulan punya nih, seorang ketiga bukan orang pertama ya. Maka aku akan lakukan seperti orang yang ketiga itu lakukan. Tadi tuh berzina, minum khamr dan sebagainya, durhaka sama Allah dan lain. Karena dia mindset pikirannya itu sebuah kebahagiaan kan gitu. Kebanyakan kan kaum muda seperti itu kan. Ya, mindsetnya itu kan tanda cinta Allah dong, berarti dikasih Allah kasih rezeki. Harta banyak berarti Allah kasih cinta sama siapa yang bilang subhanallah. Iya benar. Salah besar. Stigmanya begitu soalnya. Nggak ada sama si antum cari dalil sama sekali. Yang satu pun nggak ada dalil insyaallah taala. Ketika Allah azza wajalla cinta kepada seseorang, berarti Allah luaskan hartanya luar biasa. Dan ketika Allah benci kepada seseorang, berarti Allah sempitkan hartanya. Mana dalilnya? Tuh benar, setuju. Laisa dalalatir ridha wala dalalatis sakhat, kata para ulama. Itu bukan dalil menunjukkan bahwa Allah itu ridha kepada seseorang, atau dalil menunjukkan Allah itu benci kepada seseorang ketika Allah azza wajalla luaskan hartanya atau sempitkan hartanya. Sama sekali enggak. Bahkan sebaliknya subhanallah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Allah azza wajalla dalam hadis yang sahih fi ma'na al-hadis, Allah azza wajalla memberikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah cintai dan Allah yang tidak cintai. Allah kasih dunia nih. Man yuhib wa man la yuhib. Kepada orang yang Allah cintai kasih, kepada orang yang enggak Allah cintai pun Allah kasih dunia. Wala yu'til iman illa man yuhib. Dan tidaklah Allah berikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Nah tuh, stigmanya udah kebongkar abis. Soalnya gitu Ustaz, mikirnya gini kan, kita kan pasti kan ngebanding-bandingin sama yang orang teman kita gitu kan, mikirnya gini, kok aneh sholat 5 waktu, aneh banting, apa namanya, tulang dibanting, bangun tengah malam tahajud, kok kayaan dia, iya, betul. Kan begitu Ustaz, padahal dia kagak sholat, kagak pernah ketemu di Jumatan, kok kayaan dia sih Ustaz, anak muda kan begitu Ustaz. Iya betul. Nah itu udah kebongkar tuh, kepecah tuh tadi. Subhanallah kan. Bukan karena tanda Allah cinta sama sekali bukan itu tanda Allah ridha cinta kepada orang itu ketika Allah luaskan hartanya, atau bukan sama sekali itu tanda Allah benci kepada seseorang ketika Allah sempitkan hartanya. Nggak ada sama sekali. Berapa banyak nabi ternyata apa? Nabi yang miskin kan gitu ya. Ada juga nabi yang kaya, Sulaiman dan sebagainya kan gitu. Tapi ada juga nabi yang ternyata itu nabi itu miskin. Di antaranya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kemudian miskin terus ya, tidak. Ketika kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam punya harta, terkadang tidak kan gitu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan pernah berlalu 3 bulan sabit walam yuqad fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nar, dan tidak nyala tungku perapian Rasulullah SAW di rumahnya. Siapa namanya? Keponakan dari Aisyah radhiyallahu bertanya kepada beliau, "Wahai bibiku, apa yang kau makan kemudian bersama Rasulullah SAW?" Kan nggak nyala kompornya berarti. Iya, benar. Al-aswadan itu apa? Kurma dan air. Hanya itu. Coba antum tes, berani nggak tuh? Sehari makan kurma air, lapar makan kurma minum air, makan kurma minum air. Kuat berapa lama anda? Mau ngejawab nggak mau, tapi nggak bisa pencitraan gitu Ustaz. Temen anak pernah ngetes, anak mau tes gitu. Lapar makan kurma minum air, lapar makan kurma minum air. Itu kata dirinya kalau anda nggak salah ingat ya, itu bertahan hanya sehari lebih, dan itu setiap hari pala anak ngeliang kata. Indonesia nasi dong bos, masa kurma kan? Kelayangan 3 bulan sabit. Apa 3 bulan sabit berarti? 3 bulan. 3 bulan. Lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar, kata Aisyah radhiyallahu anha. Enggak nyala tungku perapian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian Allah benci sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, enggak dong. Enggak mungkin kita berani ngomong gitu kan gitu. Enggak mungkin. Perhatikan baik-baik ikhwan. Jadi
paradigma kita, stigma kita tentang masalah kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan jangan dari kacamata duniawi. Saya ingin katakan berkali-kali tentang masalah ini, terutama kepada para pemuda ini. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan diri kita, kita mudah menuntut ilmu syar'i, mudah memahaminya, mudah mengamalkannya. Allah berikan kemudahan kita untuk beriman, beramal saleh. Allah berikan kita keistiqomahan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, ini kebahagiaan hakiki, ikhwan. Dan ketika Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, ini kenikmatan yang luar biasa, rezeki yang luar biasa. Banyak orang luar sana ternyata hartanya berlimpah luar biasa, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mau? Banyak banget. Akan pernah mau. Innamal khairu fis syabab. Sesungguhnya kebaikan itu ada pada pemuda. Apa maksudnya? Kebaikan untuk bisa beramal saleh dan lain sebagainya itu bisa dilakukan ketika masih muda, ikhwan. Dan ketika tua, berapa banyak orang-orang yang ternyata nggak bisa dia melakukan itu semua, subhanallah. Ayat yang sering kita baca dalam salat kita, atau surat yang kita sering baca dalam salat kita, surat apa? Surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Kata sebagian ulama tafsir, buah tin dan buah zaitun ini di antara tafsirannya adalah paling banyak di negeri Palestina, di Baitul Maqdis. Tempat diturunkannya Nabi Isa di situ. Perhatikan nih, Baitul Maqdis, tempat Nabi Isa diturunkan. Wa turi Sinin, dan demi bukit Sinai. Bukit Tur, yang Sinai kan? Dimana ketika Allah tabaraka wa taala mengajak berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukit Sinai itu. Berarti Nabi Musa alaihissalam, betul ya? Yang pertama Nabi Isa, kan kita Baitul Maqdis. Yang kedua Nabi Musa di Bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Apa maksudnya negeri aman? Kota Makkah Al-Mukarramah, yang di dalamnya Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan 3 hal ini loh. Perhatikan nih. Dengan 3 ini, dengan Nabi, dengan apa? Buah tin dan buah zaitun, yang itu banyak di Palestina, banyak di Baitul Maqdis, yang Nabi Isa diturunkan di situ kan, diutus di situ. Kemudian yang kedua Turi Sinin, Bukit Sinai kan gitu, Bukit Tur Sinai, yang Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman itu, ya, negeri Mekah yang di mana Rasulullah SAW diutus di dalamnya. Lanjutannya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah jadikan manusia, telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling apa? Baik. Paling baik, paling sempurna kan? Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami rendahkan ke bentuk yang paling rendah. Ada beberapa pendapat. Di antara pendapat Ikrimah yang sangat menarik di sini, ikhwan. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kata Ikrimah ini di antara murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ikrimah mengatakan bahwa pendapat yang beliau pilih maksudnya adalah kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya sebagaimana di waktu muda, yaitu pada masa kuat dan semangat beramal. Nah, muda lagi tuh. Muda. Dibahas. Ikrimah mengatakan apa? Kami menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya sebagaimana di waktu muda, pada masa waktu kuat dan juga semangat dalam beramal. Tapi lanjutannya apa kata Allah? Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dirinya ke tempat yang serendah-rendahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang juga Ikrimah juga menafsirkannya juga, dikembalikan ke masa apa? Ke masa tua renta setelah berada dari usia muda. Dikembalikan ke masa tua dari sebelumnya apa? Masa muda kan gitu. Lanjutannya beliau mengatakan, atau dikembalikan di masa-masa tidak semangat untuk beramal setelah sebelumnya berada pada semangat untuk beramal. Syahid bahasan kita adalah masa tua tadi ya, masa yang tidak semangat beramal. Kemudian orang biasanya kan ketika melewati masa kecil masih lagi senang-senangan gitu ya. Ketika masa muda masih kuat tuh, kuat semangat beramal dan lain sebagainya. Tapi ketika masa tua turun lagi tuh, seperti orang yang naik gunung kan lagi puncak turun lagi kan gitu. Pasti fitrahnya futur sendiri satu istilahnya ya. Makanya kata para ulama, ketika seseorang pemuda dia
memanfaatkan masa mudanya dengan ilmu dan amal terus luar biasa, dan ketika tuanya dia nggak bisa lakukan amal-amal yang dulu muda dia lakukan, Allah Azza wa Jalla dengan keluasan rahmatnya akan mencatat pahala amal yang dia lakukan ketika muda itu tuh. Oh gitu, dapat juga tuh berarti tetap ya Ustaz ya. Berarti ketika dia mudanya nggak ngapa-ngapain, kira-kira gimana? Tuh nggak ada apa yang mau diambil pahalanya. Yang lebih parah kalau dia mudanya bermaksiat dosa, apa yang diambil berarti? Pahalanya kosong minus bahkan Ustaz. Bayangin. Aduh. Subhanallahirrahmanirrahim. Ih, ngeri juga ya. Karena jadi mikirin nih. Mikirin apa tuh? Iya. Setahun lalu Ini yang kan masih muda nih, setahun lalu nih ngapain nih? Setahun yang lalu masih muda, sekarang? Ya berarti kan Anda masih kisaran muda berarti kan, masih dekat. Kecuali kan kalau Antum mungkin kan 20 tahun lalu kita ngapain ya gitu. Guru loh, Masya Allah, astagfirullah. Maaf guru. Iya juga ya. Yang keempat berarti sekarang. Keempat. Langsung dong. Langsung ya. Nah, masuk nih berarti bab 4 berarti ya. Bab 4. Wajib. Kita langsung lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi gimana udah pada paham? Karena nyambung ya? nih, Nyambung 3 sama 4 sekalian pas nyambung nih. Nanti insyaallah hari Jumat nyambung juga, nanti 5 dan 6 insyaallah. Oke. Ini berarti sampai 15 ya, sampai 13 bab berarti Ustaz ya? 15 kalau 15 ya. Panjang nih. Tentang anak muda semua nih. Lu satu tahun ya kajian nih? Panjang, setahun insyaallah. Banyak yang mau Anda bahas nih, perlu Anda bahas lagi nih sekarang nih. Banyak yang masih belum kesampaian ya. Wasiat rabi'ah, wasiat yang keempat. Ya. Wa min wasaya salaf lisyabab, dan di antara wasiat para ulama salaf kepada para pemuda, ma jaa an Zaid ibn Abi Zarqa. Apa yang datang dari Zaid ibn Abi Zarqa, qala kharaja Sufyan yani Ats-Tsauri, keluar Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ma'ruf ya, masyaallah seorang ulama salaf, masyaallah ulama hadis. Wa nahnu ala babihi, dan kami sedang berada di pintunya. Oke. Faqal, kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya ma'syar asy-syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi. Wahai para pemuda sekalian nih. Dia memberikan wasiat kepada pemuda nih, motivasi pada pemuda. Apa itu? Ta'ajjalu barakata hadzal ilm. Bersegeralah untuk mengejar keberkahan ilmu ini. Oke. Caranya gimana tapi saat gitu? Bersegera untuk mengejar keberkahan ilmu agama. Beliau melanjutkan, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui, bisa jadi, boleh jadi, kata Sufyan Ats-Tsauri, kalian menginginkan sesuatu yang telah kalian nggak dapatkan lagi setelahnya gitu. Habis gitu masa muda gitu. Iya, masa mundur nggak mungkin. Iya, betul. Bisa jadi, boleh jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, kalian ingin mendapatkan sesuatu yang nggak kalian dapatkan lagi, sudah, subhanallah. Nggak bisa kalian dapatkan lagi. Allahu akbar. Liyufid ba'dukum ba'dha, karena itu saling memberikan manfaat lah di antara kalian semua. Nasihat azimah luar biasa nih, kawan. Untuk apa? Untuk selalu menuntut ilmu. Untuk selalu menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, jelas, subhanallahil azim. Dan ilmu yang paling terbaik jelas, dan atau ilmu yang paling wajib kita tuntut jelas ilmu tentang tauhidullah. Iya. Di antara dalilnya tadi surat At-Tin lagi tuh. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Kan gitu ya? Iya. Di situ Allah katakan setelah dari tadi tuh masalah Palestina, Baitul Maqdis, kemudian Bukit Tur Sinai, kemudian Makkah dan lain sebagainya, kami tinggikan manusia, kami rendahkan dan lain sebagainya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, bertanya sama antum, rukun iman ada berapa? Rukun 6. Yang pertama iman kepada siapa? Ya, kepada Allah. Berarti iman kepada Allah itu pelajaran apa? Pelajaran agama. Pelajaran agama, maksudnya tauhid. Tauhid, iya betul. Berarti yang paling wajib pertama, iya. Rukun iman yang pertama yang paling wajib pasti Allah, betul ya? Iya, betul. Allah mengatakan dari dalam surat At-Tin kan, ini dalil yang tegas luar biasa, menunjukkan bagaimana bahwa ilmu tauhid itu luar biasa tuh. Allah dengan tegas, dengan setelah awal bersumpah dengan 3 itu tadi tuh. Kemudian Allah Azza wa Jalla, kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, kami rendahkan dirinya dan lain sebagainya kan gitu. Setelah itu ada pengecualian di situ. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman yang paling pertama iman kepada Allah, jelas. Betul. Iman kepada Allah, ma'rifatullah, apa maksudnya? Tauhid, jelas itu. Mengenal Allah, tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat kan gitu.
Ya. Paling wajib jelas tentang masalah tersebut. Perhatikan baik-baik. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Dan para ulama mengatakan, kalau kita temukan dalam Al-Quran, amanu amilus salihat, amanu wa amilus salihat, iman amal saleh, iman amal saleh, maka pasti di dalamnya ada ilmu. Karena itu udah berbanding lurus tuh. Pasti itu, nggak mungkin tidak. Pasti, subhanallah. Bener. Nah ini pas nih, insya Allah nih. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Ini pas nih poster kayu nih. Masya Allah. Wajib. Pasti di dalamnya ada ilmu. Surat yang sering kita baca dalam surat favorit kita lah dalam salat. Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Oh iya. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian, kebinasaan, kehancuran, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, kan gitu. Saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Lihat, iman amal saleh pasti di dalamnya ada ilmu. Gak mungkin, kenapa? Karena gak mungkin seseorang dapat beriman dengan benar, dengan ideal tanpa ilmu. Gak mungkin seorang dapat beramal soleh dengan benar tanpa ilmu yang benar, kan gitu. Iya sih, gak mungkin memang. Pasti di dalamnya ada ilmu. Iman amal soleh pasti di dalamnya ada ilmu, ikhwan. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ta'ajjalu barakata hadzal ilm. Wahai para pemuda, bersegeralah untuk mencari keberkahan ilmu agama ini. Ketika kita bersemangat untuk cari ilmu duniawi dari kecil sampai dewasa, kenapa kok cari akhirat, ilmu akhiratnya cuma waktu sisa kita kasih gitu. Subhanallah. Kepukul banget tuh. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah barang dagangan Allah yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla itu surga, yang nggak bisa didapat dengan tubuh yang leha-leha, tidur tenang. Susah itu. Nabi SAW orang yang pasti dijamin surga. Lihat bagaimana ibadahnya, lihat bagaimana ilmunya, lihat bagaimana belajarnya, kan gitu. Padahal dijamin surga tuh. Jamin surga, kita yang jamin siapa? Amal berantakan, iman nggak karu-karuan, kan gitu. Istiqomah kemana-mana. Sebentar, ini kenapa nengok ke kanan? Enggak, anak kesana. Antum ke samping anak ya, host. Oh iya, betul. Enggak lah, Masya Allah. Interaksi maksudnya karena sama host ya. Allah alam juga tuh, Masya Allah. Sindir juga ada. Masya Allah. Karena itu, ikhwan, ketika masa muda seperti ini, maka jangan pernah jauh dari ilmu agama. Jangan pernah malas untuk belajar ilmu agama, ikhwan. Gak ada sama sekali kerugian sedikit pun ketika kita menuntut ilmu agama. Tidak ada sedikit pun. Saya akan kisahkan beberapa kisah yang sangat luar biasa yang menunjukkan bagaimana ilmu agama ini luar biasa. Wah, ini aja biasanya Ustaz Ahmad kalau udah sirah nih. Kisah pertama dari seorang ulama, sebenarnya bukan ulama, besarnya di ulama, kecilnya belum berarti. Besarnya belum. Kan kecilnya belum betul. Yeah. Besarnya gitu. Seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Siapa namanya? Muhammad bin Abdurrahman. Bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Anda kalau udah depannya tuh, belakangnya tuh bawaannya mau Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, Masya Allah. Syekh panutan Anas, Ustaz. Oh iya betul. Syekh panutan Anas. Ini beda. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Oh, Al-Awqas. Ceritanya adalah Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini ketika kecil, Allah Azza wa Jalla takdirkan beliau memiliki fisik yang kurang sempurna seperti kita. Apa nih? Dalam artian apa nih, Ustaz, maksudnya? Disebutkan dalam alian mangkibain. Pundaknya ini tinggi. Gitu. Oh. Alian mangkibain. Pundaknya ini apa? Tinggi gitu. Ketika Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini tawaf di Baitullah di Mekah, dia doa sama Allah, Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah raqabah. Raqabah itu asli leher. Kalau kita artikan letterlek, ya Allah, bebaskan leherku dari api neraka. Maksudnya adalah bebaskan diriku dari api neraka. Ini diantara ilmu sastra dalam bahasa Arab. Oh gitu. Disebutkan raqabah, leher, kenapa? Kalau orang dipotong lehernya nggak mungkin hidup. Oh ya, jelas. Namanya juz'iyah. Menyebutkan sebagian tapi untuk keseluruhan. Oh, paham. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah raqabahku. Ini letterlek ya. Leherku dari api neraka. Maksudnya bebaskan diriku dari api neraka. Ternyata ada yang mendengar ketika dia doa seperti itu, beberapa orang, disebutkan beberapa orang wanita kalau nggak salah. Pas lagi bareng tawaf tuh. Iya. Meledek Muhammad kecil ini nih. Aina raqabatuk?
Mana lehermu? Kan beliau kan gitu ya. Langsung sarkas ke situ. Beliau karena ada. Ini kita bukan kemudian menyebutkan aib ulama ya, tidak. Ini ya, bukan. Ini anak ingin berikan ibrah pelajaran bagaimana seseorang yang mungkin dalam kacamata manusia ada kekurangan pada fisik, tapi lihat dia punya satu yang luar biasa, ilmu. Nanti kita sebutkan. Masya Allah nih. Ketika perempuan tadi nyeletuk gitu. Nyeletuk, bahasa kita ngecengin lah. Ngecengin ya, pokoknya. Aina raqabatuk, mana lehermu? Ya, anak kecil nangis kan gitu. Oh, kasihan. Pulang ke rumahnya, ketemu ibu yang salehah. Ini pentingnya wahai para ibu, wahai para akhwat, menjadi ibu yang salehah di rumah nih, perhatikan. Nangis Muhammad bin Abdullah kepada depan ibunya, ibunya mengatakan, "Aduh, wahai anakku, sesungguhnya engkau Allah Azza wa Jalla takdirkan memiliki bentuk fisik yang seperti ini, yang mungkin ketika engkau ada pada satu komunitas, maka mungkin komunitas yang lain akan menghinakanmu." Lanjutannya apa nih? Fatlubil ilm, maka carilah ilmu, tuntutlah ilmu agama. Maka Allah Azza wa Jalla akan berikan izzah, kemuliaan bagi dirimu. Maka kata Muhammad bin Abdul Rahman Al-Auqas ini kecil nih, nasihat ibuku itu benar-benar terngiang-ngiang dalam benakku. Sehingga siang malam aku nuntut ilmu, siang malam aku nuntut ilmu, siang malam aku nuntut ilmu. Kemudian ketika besar jadi qadhi besar di kota Mekah. Qadhi, ente tahu qadhi? Qadhi itu hakim besar. Mufti, tapi di atasnya mufti lagi. Kalau qadhi menentukan, udah nggak ada lagi tuh perselisihan berarti. Sekali fatwa udah selesai gitu. Selesai karena keputusannya mengikat loh, qadhi, qada. Bukan fatwa lagi, di atas fatwa ini. Qadhi besar nih. Yang nunjuk pasti waliul amr kalau gini, nggak sembarangan. Yang punya ilmu luar biasa berarti. Qadhi besar. Yang kalau orang datang kepada Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ini mau nanya permasalahan, gemeter. Saking wibawanya beliau. Masya Allah. Saking ilmunya luar biasa. Orang yang mungkin punya kekurangan, betul ya, dalam fisik, tapi Allah Azza wa Jalla berikan kelebihan satu berupa ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan meninggikan di antara kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat di antara kalian. Cerita pertama nih. Cerita yang kedua. Masya Allah ya. Dari seorang ulama yang bernama Atha bin Abi Rabah. Tahu antum? Ya, pernah dengar anak, sering malah. Masya Allah. Masya Allah, serius Ustaz. Apa? Jangan langsung ngoper Ustaz. Masya Allah. Katanya tahu. Anda tahu aja, cuma nggak tahu. Namanya ma'ruf. Namanya ma'ruf. Atha bin Abi Rabah ini diantara ulama dari kalangan tabi'in. Ya. Ma'ruf luar biasa, Masya Allah. Ilmu yang luar biasa Atha bin Abi Rabah ini. Puluhan tahun belajar di Masjidil Haram. Bahkan menjadi di antara tadi menjadi qadhi, sempat menjadi qadhi di zaman Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini di antara khalifah di Bani Umayyah. Setelah Sulaiman bin Abdul Malik ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Nah, disebutkan satu cerita. Musim haji tiba. Maka Sulaiman bin Abdul Malik menunjuk Atha bin Abi Rabah, Syekh Atha bin Abi Rabah ini menjadi mufti di musim haji itu. Jadi nggak boleh ada orang yang ngeluarin fatwa kecuali Atha bin Abi Rabah. Kan ilmunya luar biasa. Kan di mufti nggak sembarangan, berarti luar biasa ilmunya. Dan qaddar Allah, tahun itu Sulaiman bin Abdul Malik juga ikut haji dengan beserta semua Bani Umayyahnya nih, semua kerajaan kan berarti kan kekhalifahan. Kemudian satu hari Sulaiman bin Abdul Malik ini ingin bertemu Atha bin Abi Rabah. Ketika sampai kan gitu, ingin bertemu dengan Syekh Atha ini nih. Datanglah Sulaiman ke tenda Atha bin Abi Rabah yang biasa sederhana, tenda ulama dan sebagainya. Karena sebentar lagi dia akan membuka fatwa gitu. Jadi orang sudah ngantri banyak untuk mau nanya nih. Nanya permasalahan, tapi Syekh Atha bin Abi Rabah ini belum membuka tendanya karena lagi sholat. Di dalam sholat duha disebutkan. Lagi pada nunggu lah Ustaz ya. Maka Sulaiman masuk, khalifah kan gitu biasa kan. Sulaiman masuk ke tenda Atha, maka Atha bin Abi Rabah lagi sholat, selesai sholat maka dijamu lah, silahkan duduk dan sebagainya. Masya Allah. Obrolan ulama antara umara dan ulama kan gitu. Obrol, Masya Allah. Kemudian Sulaiman bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, ya Syekh Atha, aku ingin bertanya satu permasalahan. Mudah-mudahan engkau mau menjawabnya. Kata Syekh Atha bin Abi Rabah, engkau bertanya tentang masalah pemerintahan atau masalah haji? Tanya dulu nih. Engkau nanya masalah pemerintah engkau, karena dia kan khalifah kan gitu. Atau masalah haji? Kata Sulaiman bin Abdul Malik, enggak, aku enggak nanya pemerintah, tapi aku ingin nanya masalah haji. Apa kata Syekh Atha bin Abi Rabah? Wahai khalifah,
saya minta maaf, sebelummu ini sudah banyak orang yang mengantri untuk bertanya tentang masalah haji. Begitu jawabannya. Kan khalifah, Ustaz. Ajib. Sebelummu ini, lihat, sebelummu ini sudah banyak orang yang mengantri. Kan ngantri ya Nabi bilang tadi kan? Iya, ngantri. Makanya kata Syekh Atta kan nanya, engkau nanya masalah pemerintah atau masalah haji? Kalau masalah pemerintah jelas kewajiban saya untuk jawab karena saya seorang yang alim mungkin kan gitu. Engkau seorang khalifah, saya jawab ini. Tapi kalau engkau bertanya masalah haji, sebelummu ini sudah banyak orang yang ngantri. Maka saya minta maaf, silakan antri wahai khalifah. Wajib. Bisa begitu. Kata anak-anak Sulaiman bin Wali juga beberapa pengawal yang datang pada saat itu disebutkan Syekh Atta ibn Abi Rabah ini, perhatikan. Sekali lagi ya, ini bukan menyebutkan aib seorang ulama, tidak, tapi lihat bagaimana seorang orang yang fisiknya mungkin di kacamata manusia nggak dipandang, tapi lihat dia punya ilmu agama. Disebutkan apa? Atta bin Abi Rabah ini mantan budak. Budak kan biasanya apa? Hitam kan gitu. Oh iya, betul. Pertama. Yang kedua disebutkan rambutnya kecil-kecil disebutkan. Kemudian mulutnya lebar, hidungnya lebar, kemudian matanya ini, kemudian kakinya pincang sebelah. Pincang maksudnya putus sebelah. Oh ini ya amputasi gitu lah. Iya, lalu pak putus sebelah atau pincang sebelah gitu. Okay. Pokoknya yang jelas ciri fisiknya orang kalau ngelihat itu istilahnya akan meremehkan lah, bisa dikatakan gitu. Ini fitrah manusia ya. Tapi karena dia punya ilmu. Dia punya ilmu agama, khalifah disuruh ngantri sebenarnya. Waduh. Padahal yang lain udah geram tuh, kan betul dong. Iya. Tapi Sulaiman diam. Sulaiman ngantri. Oh, jadi ikut ngantri ke belakang. Ngantri belakang. Ajib. Lihat ini ulama punya haibah. Oh iya. Luar biasa. Ada bijaksana di situ. Ada apa? Ngantri khalifah kan, ngantri sampai disebutkan Syekh Atta bin Abi Rabah ini memberikan fatwa bila taraddud, tanpa ada sedikit pun apa? Oh, di belakang ada khalifah, cepet-cepetin deh, enggak udah normal seperti berjalan aja normal, kondisi normal gitu. Jawab 1, 2, 3 sampai khalifah. Sulaiman nanya, selesai. Baliklah Sulaiman ke tenda mewahnya kan khalifah. Dikumpulkan seluruh keluarga Bani Umayyah pada tahun itu, kemudian apa? Ikut haji bersama dia. Duduk semua sini. Sulaiman memberikan wejangan wasiat yang luar biasa kepada Bani Umayyah semua nih. Kepada rakyatnya lah. Kepada keluarganya nih. Keluarga Bani Umayyah nih semuanya. Yang ikut haji pada saat itu. Disebutkan wahai ya bunayya, disebut wahai anak-anak keluarganya semuanya. Ta'allamul ilm. Belajarlah engkau ilmu. Kenapa? Karena tidak ada yang pernah menghinakan diriku selama aku hidup di atas muka bumi ini kecuali syekh itu. Kenapa? Li'annahu a'lam minni. Karena dia lebih alim, lebih berilmu tentang ilmu agama ketimbang diriku. Zen. Fa innal ilma a'la maratibil al-ariqa ala maratibil muluk. Karena dengan ilmu ini orang yang budak sendiri itu bisa naik derajatnya menjadi seorang raja karena ilmu agama. Percaya tuh, benar. Dan perkataan-perkataan yang wasiat luar biasa untuk memberikan motivasi kepada apa? Kepada para keluarganya, anak-anaknya, anak cucunya dan lain sebagainya, agar mereka semua menuntut ilmu. Ini khalifah luar biasa. Tapi khalifah ini adalah khalifah yang masya Allah bijak, alim kan gitu, masya Allah. Ilmu agama, ikhwan. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, jangan pernah jauh dari ilmu agama. Yang saya katakan tadi, kalau kita bisa bersemangat untuk menuntut ilmu duniawi dari kecil sampai besar, siang malam masya Allah ngerjain tugas, bahkan hujan-hujan datang luar biasa, berjalan jauh naik kereta kan gitu ya. Tapi menuntut ilmu agama, duduk tenang gitu, masya Allah. Ketika jauh deh, padahal nyata dekat gitu. Gimana dia bisa dapatkan keberkahan dari ilmu tersebut, ikhwan? Masya Allah, istilahnya kalau di zaman sekarang itu trustnya ada. Iya betul. Kepercayaan tadi ya. Wajib, masya Allah, jazakallah khair Ustaz Ahmad ya. Ya, kalau melihat waktu nih kayaknya ini makin mepet untuk menuju ke akhir nih Ustaz nih ya. Ini kalau dilanjutin lagi nih, Anda masih mau denger sirah nabawiyah yang lanjutnya nih Ustaz. Waduh, masya Allah. Masya Allah, berat ya. Insya Allah nanti kalau memang ada kesempatan ya teman-teman semua ya, kita lihat berarti 10 menit lagi ini akan sampai di ujung dari live dari Jakarta Mengaji ini, yang tentunya di serial pemula. Nah, sekiranya mungkin di sini kita buka tanya jawab dulu aja kali Ustaz ya. Kita tahan dulu ya teman-teman semua ya. Nih, tenang. Ini kayaknya ini udah makin seru, makin memanas ya teman-teman ya. Insya Allah nanti akan disambung lagi dari Ustadz Ahmad. Ya, sekarang coba deh saya izinkan teman-teman untuk bertanya di live chat yang tersedia di Instagram ya, live comment. Coba gunakan gadgetnya, kira-kira pada bilang masya Allah, tabarakallah, masya Allah.
Kira-kira ada yang mau bertanya? Fadol, ada yang masih nyangkut atau masih ada yang pengen banget penasaran dijawab sama Ustadz? Silakan. Ada berangkat dari Sabrina. Sabrina ini umur 10 tahun ya, betul? Betul ya, Masya Allah ya? 10 tahun. Nah ini nih, tema pemuda nih. Kayak beliau-beliau ini nih. 10 tahun. Aneh 10 tahun lagi main Tamiya kayaknya seru titis. Main gundu atau main gundu. Main gundu ya. Iya Main remi. Enggak lah. Masya Allah setiap penonton nih. Otak kartu aja nih. Masya Allah. Anak kasih dalil nih. Masya Allah. Jadi gini. Ini luar biasa 10 tahun nih. Kalau dipikir-pikir nih. Wah ajib. Masih ngikutin kajian luar biasa. Pertahanin Sabrina ya. Coba kita lihat ya pertanyaannya apa nih buat Ustadz Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Anda mau tanya kalau seorang anak masuk pesantren dan orang tuanya berusaha keras untuk membiayai anaknya yang di pesantren, apakah termasuk anak yang durhaka kepada orang tua? Durhaka? Kenapa durhaka nih? Jadi misalnya, Mama, aku pengen banget pesantren Mama, tapi ini mungkin begini ya kronologinya atau role playnya. Mama, aku pengen banget pesantren ya, tapi ya nggak punya uang nih untuk ini misal. Ya, gimana? Itu nggak punya uang? Nggak tahu. Atau Mia membiayai? Soalnya di situ dia mindsetnya tuh takut dibilang durhaka karena untuk membiayai anaknya masuk pesantren. Oh, maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Tadi kan soalnya di depannya ada narasi yang tadi Anda bacakan itu adalah kalau seseorang anak pengen banget masuk pesantren lah. Ya orang tuanya kan mau kan jadinya kan anak saya masuk pesantren nih gitu. Ya jelas enggak insyaallah. Enggak Ustaz ya. Bahkan di antara kewajiban orang tua itu kan mendidik anak, baik itu mendidiknya secara langsung kalau dia bisa kan gitu. Secara langsung dia bisa didik langsung tentang masalah ilmu-ilmu yang wajib yang dia harus ajarkan kepada anak-anaknya. Kalau kemudian anaknya tersebut memang dia ilmu agamanya terbatas, kemudian dia pilih sekolah-sekolah yang memang sekolah tersebut mengajarkan kebaikan kan gitu. Dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat dari ilmu agama, mengajarkan adab Islamiyah, akhlakul karimah, dan orang tua tersebut kemudian membiayai dari anaknya. Memang itu kewajiban orang tua agar menjadikan anaknya tersebut menjadi anak yang saleh dan salehah mudah-mudahan insyaallah kan gitu. Enggak lah insyaallah ya Sabrina ya. Insyaallah. Bahkan itu insyaallah di antara kewajiban orang tua istilahnya untuk menjadikan anaknya paling tidak mudah-mudahan ada usaha yang maksimal untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Malah ajib banget ya. Jadi udah langsung minta anaknya minta ya enggak istilahnya effort orang tuanya enggak 2 kali lipat Sat. Betul. Karena banyak anak yang ternyata masukin pesantren berantem dulu. Iya benar. Orang tuanya. Enggak maunya yang lebih parah lagi masukin pesantren buangan. Nah, nggak diterima di sini. Baru. Jadi ketika masuk pesantren jadi troublemaker nih. Iya benar. Banyak yang begitu Anda lihat. Subhanallahiladzim. Akhirnya di pesantren akhirnya mencemarkan yang lain kan kesian. Nama pesantrennya juga jadi rusak Sat. Iya. Taib, Yulizar, Ustadz. Mau nanya nih pertanyaan luar biasa nih. Ustadz, nikah dulu atau nuntut ilmu dulu? Masya Allah. Ajib. Zen pertanyaannya. Al-jam'u aula. Apa tuh Ustadz? Menggabungkan itu jelas lebih afdal. Maksudnya sebentar. Ini jangan salah kaprah nih. Menggabungkan nikah sama menuntut ilmu kan? Bukan maksudnya nikahnya menggabungkan apa maksudnya? Digabungin kuota 2 kita atau gimana? Enggak, takutnya menggabungkan kiranya poligami, pembahasannya beda lagi nih. Bukan beda lagi nih. Itu kesana aja ini pemuda belum mikir ke situ tuh. Iya. Tapi kan nikah muda boleh, Ustaz. Oh iya, tapi kan nggak langsung 2, nggak langsung 3 tuh nih. Menggabungkan yang pertama jelas menggabungkan, kalau dia bisa menggabungkan jelas itu lebih bagus. Dan wallah alam kalau Anda lihat ya banyak orang-orang yang memang sangat bisa untuk menggabungkan hal ini gitu. Jangan dikontradiktifkan. Jangan kemudian dipertentangkan. Anak kalau nikah dulu usah betul untuk ilmunya enggak. Siapa yang bilang? Nah, ini mau anak ingat nih. Takutnya bawa stigma tentang Imam Nawawi gitu loh, Ustaz. Masya Allah, Imam Nawawi maksudnya? Ya maksudnya kan nuntut ilmu terus gitu, Ustaz. Anak kasih perkataan Imam Nawawi di akhir-akhir hidup beliau. Nah, ini menarik nih. Ketika muridnya bertanya kepada Imam, limadza la tatazawwaj? Nah, kan? Kenapa engkau enggak nikah nih sampai sekarang? Imam Nawawi itu 45 tahun kalau enggak salah meninggal beliau. Kenapa engkau enggak menikah sampai saat ini nih? Kenapa? Dia diam. Kayak orang baru teringat akan sesuatu. Waduh. Lau tadzakartu la fa'altu kata Imam Nawawi. Kalau aku ingat, aku akan lakukan itu tuh. Wajib sih. Ulama nih jawabannya nih. Lu sampai lupa saking apa? Nuntut ilmunya, belajarnya, mendakwahkan ilmu kepada manusia, mengajarkan ilmu manusia kepada.
Ini Anda baru Itu yang tahu. pertama. Bukan karena takut fitnah, takut apa gitu ya, Itu Ustaz? yang pertama. Yang kedua, Wajib. jelas tuntunan kita Nabi SAW. Ini penting nih. Jadi bukan kemudian Imam Nawawi nggak nikah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah nggak nikah, Ibn Qayyim nggak nikah dan lain sebagainya. Kita jadikan rujukan anak seperti Syekhul Islam, nggak bisa antum. Apalagi zaman fitnah sekarang ini nggak bisa. Kalau antum tidak nikah seperti Syekhul Islam, kerjaannya keluar masuk penjara karena difitnah oleh musuhnya, lain cerita. Atau seperti Imam Nawawi yang sibuk nuntut ilmu luar biasa, masya Allah dan lain sebagainya. Bahkan disebut kayak Imam Nawawi menyebutkan pernah tentang profil beliau dirinya apa? Sanatain mutatalian lam yada' dhahri 'ala al-firash. Pernah 2 tahun berturut-turut, kata Imam Nawawi sendiri nih. Pernah 2 tahun berturut-turut aku tidak meletakkan punggungku di atas tempat tidur. Lah terus di mana, Ustaz? Tidurnya gimana jadi? Duduk banget tidurnya. Guys. Hah? Bisa nggak kita? Antum yang kira-kira tadi yang ngomong, bisa nggak kira-kira? Aduh. Ya nggak, aneh ngomong nggak bisa sudah. Aneh ngomong sudah. Nggak bisa sudah. Itu mau hibah ilahiyah, pemberian Allah. Kita di kampus aja dosen tidurnya pegel banget ya. Security yang masya Allah yang jaga malam tidur. 2 tahun berturut-turut nuntut ilmu luar biasa. Tidurnya gimana? Ya ketiduran gitu. Di kitab gitu. Ya kita misalnya saking nulis, saking nggak bisa bergeraknya dinulis, tidur, jatuh. Saking capeknya dia baca, nggak bisa baca lagi deh, jatuh. Atau dia sambil nempel di tembok sambil baca. Saking capek, saking ngantuknya sampai jatuh. Begitu, bangun lagi. Oh. Ini ahlu spring bed, dengerin nih. Ahlu spring bed nih. Mau tidur mau spring bed dulu. Tapi nuntut ilmu enggak gitu. Wah, kayaknya berasa ini ada juga masih kurang ilmu sih. Intinya tapi adalah biasa. Intinya adalah yang pertama lihat anak katakan bahwa panutan kita suatu hasanah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah kan gitu. Sallallahu menikah walaupun sealim apapun seorang ulama, jelas panutan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ulama yang tidak menikah tersebut kalau antum baca bagaimana kisah-kisah hidup perjalanan mereka semua itu, mereka disibukkan dengan ilmu, amal saleh, berdakwah di jalan Allah dan lain sebagainya. Dan bukan mereka kemudian sengaja mereka tidak menikah dan lain sebagainya, tidak, subhanallah. Kan gitu. Apalagi sebagaimana kita tahu bersama tadi panutan kita Nabi SAW. Apalagi tambah ketika fitnah akhir zaman seperti ini, ya sangat luar biasa dianjurkan kita untuk menikah muda, subhanallah. Dengan syarat memang kita ya punya kemampuan kan gitu. Betul. Dan kemampuan fisik, finansial, materi dan lain sebagainya, mental dan sebagainya tentang masalah tersebut. Tapi kalau bisa menggabungnya jelas bagus, masya Allah, itu lebih afdol. Baik, jazakallah khair Ustaz. Wah, ini menarik nih. Ada lagi yang mau bertanya nih? Tadi insya Allah udah kejawab ya. Hepar. Izin bertanya Ustadz, menebar kebaikan yang seperti apa yang harus pemuda fokuskan? Terutama untuk mahasiswa atau mahasiswi di kampus, banyak sekali organisasi-organisasi yang ditawarkan kampus. Ya. Nah, jadi menebar kebaikannya seperti apa? Misalnya ada organisasi ini, tiba-tiba taunya organisasi ini malah nyuruh kita untuk gimana gitu, negatif gitu. Yang pertama jelas menebar kebaikan yang bisa mendatangkan pahala. Satu, ini pertama jelas. Menebar kebaikan yang bisa mendatangkan pahala berarti kan itu positif untuk diri kita kan. Ya, betul. Yang kedua, menebar kebaikan untuk sekitar. Ya. Nah, seorang pemuda ini harus seperti ini, ikhwan. Jadi umurnya itu benar-benar dia habiskan, dia fokuskan untuk menebar kebaikan bukan hanya untuk dirinya agar bisa mendapatkan pahala, tapi juga untuk kebaikan lil ummah, untuk kepada umat. Di antaranya bisa membantu ladang dakwah seperti ini kan gitu. Nah, betul. Bisa membantu dakwah. Wah, Anda nggak bisa ceramah, Ustaz. Bukan hanya ceramah, antum bisa bikin poster yang bagus kan gitu ya. Bisa bikin desain yang bagus, datang ke Ustaz, saya mau bikin poster antum nih. Antum bisa ini kan bisa ya seperti itu. Bisa bikin podcast yang bisa bikin podcast yang insyaallah taala bisa bermanfaat kepada umat insyaallah. Podcast ya apa itu? Bagus lah. Anda follow akun Deriansa itu, dia menjadi fasilitator gitu, karena menebar kebaikan gitu. Itu kan insyaallah taala dengan niatnya ikhlas lillahi taala, maka insyaallah Allah azza wajalla akan berikan berbagai macam kebaikan pahala bagi dirinya. Ya. Apalagi kepada umat jelas. Makanya banyak orang nih, Ustaz saya nggak punya ilmu, nggak bisa dakwah. Yang namanya dakwah itu bukan hanya seperti depan mic seperti ini, ikhwan. Bisa menggalang kajian kan, manggil ustaz dan lain sebagainya. Betul. Bisa kemudian menunjukkan akhlakul karimah di tengah masyarakat kan gitu. Betul. Bisa kemudian menunjukkan memang adab yang baik kepada orang tua dan keluarga. Intinya semua kebaikan bisa kita lakukan insyaallah. Di antaranya tadi saya katakan kita punya satu kelebihan tentang masalah ilmu tersendiri, misalnya ilmu desain grafis, ilmu ini, ilmu itu dan lain sebagainya.
itu yang bisa menjadikan diri kita baik luar biasa, masya Allah. Wah, ilmu desain grafis bener tuh. Bener, kita bisa bikin apa ya? Berapa banyak sekarang? Petikan-petikan. Berapa banyak petikan-petikan ulama kan, masya Allah, dimasukkan ke ini. Masya Allah. Selama orang baca, insya Allah mudah-mudahan kita dapat pahala, mudah-mudahan insya Allah kan. Insya Allah. Dan lain sebagainya. Jadi, insya Allah pahala Allah itu bisa luas, kita bisa dapatkan di mana ada kebaikan di dalamnya, ada pahala, kita kejar insya Allah. Nah, itu dia, udah kejawab ya. Selanjutnya, terakhir ya, dari yang mana nih anak ini? Dari Arjuna Rizky. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya Ustadz tips untuk mencintai ilmu biar nggak futur mungkin kali Ustadz. Iya. Tips untuk mencintai ilmu yang pertama, selalu cek niat kita. Ini yang paling terpenting, yang kita sering lupakan ya ikhwan. Pengen banget bisa hafal hadis, tapi nggak mau gerak buat datang ke majelis ilmu ya nggak bisa juga. Di antaranya kan niat juga. Iya, yang paling pertama, tapi yang lihat tadi keikhlasan kita lihat. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, amalan, perbuatan, contohnya tadi ingin mencintai ilmu, ingin menuntut ilmu terus-menerus dan lain sebagainya. Niat kita ikhlas gak, benar-benar jujur gak sama Allah kita menuntut ilmu nih? Atau ternyata menuntut ilmunya ini cuma karena diajak temen doang, atau cuma ngisi waktu luang yang kosong gitu? Atau karena apa? Enggak, saya nuntut ilmu Ustaz ingin dapatkan surga Allah. Kejar itu terus kan gitu. Saya nuntut ilmu ini ingin jadikan diri saya termasuk orang-orang yang lepas dari laknat dunia kan, di antara itu kan. Boleh Ustaz ya? Jelas dong. Rasulullah mengatakan ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat seluruhnya. Illa kecuali siapa? Zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah. Wa mawalah, orang yang berbuat yang Allah cintai, amal saleh di antaranya. Kemudian aliman, seorang yang alim ulama, au muta'allima, atau seorang penuntut ilmu. Lepas dari laknat dunia kan bisa tadi. Jadi niat kita nih kawan, yang pertama jaga keikhlasan kita. Karena ikhlas ini Allahu Akbar, sangat azim, luar biasa kawan. Sesuatu yang sangat besar, luar biasa, yang sering kita lupakan. Kalau orang niatnya ikhlas lillahi ta'ala ketika nuntut ilmu, ingin Allah berikan kemudahan jalan ke surga dan lain sebagainya, Allah Azza wa Jalla akan berikan keistiqomahan bagi diri nuntut ilmu. Ini yang pertama, ikhlas. Yang kedua diantaranya adalah apa? Baca fadilatul ilm. Baca keutamaan dari ilmu agama ini, apa saja keutamaan nih. Bahkan mungkin sebelum kita datang ke kajian atau sebelum nonton kajian ini, baca dulu fadilah-fadilahnya itu. Keutamaan nuntut ilmu agama apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelum kita nuntut ilmu, sebelum datang ke kajian, sebelum nyetel online, baca dulu tuh, sehingga akan tajdid kan, kita akan memperbaharui niat kita yang baik dan lain sebagainya. Di antara pula hadirkan teman-teman yang bisa meningkatkan semangat kita. Jangan kita udah malas, temannya sama yang malas juga. Ya jadi deh, klop deh. Bawa temamur. Kajian yuk, entar lu lah, besok Iya, besok deh. Yaudah minggu depan deh. Ikut-ikutan tahun depan deh. Iya, terus jadi itu kan gitu. Di antaranya pula adalah baca kisah-kisah para ulama salaf terdahulu ketika mereka menuntut ilmu. Yang luar biasa kalau kita baca, ikhwan. Bagaimana contoh dari Imam Nawawi itu? Kan enggak masuk akal 2 tahun enggak menetapkan tulang punggung, tapi itu terjadi, subhanallah. Dan itu kalau kisah-kisah mencengangkan seperti itu yang dilakukan para ulama itu bukan 1, 2, luar biasa sebanyak-banyaknya. Kita akan melihat, ya Allah, diri saya nggak ada apa-apanya nih. Masa sih cuma seperti ini aja, cuma datang sebentar kajian sejam 2 jam, malas, subhanallah. Padahal ternyata saya nggak punya apa-apa, ilmu nggak ada, amal soleh berantakan kayak gitu, hisab masih menegangkan, subhanallah kayak gitu. La haula wala quwwata dan lain sebagainya. Terakhir doa sama Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan selalu apa? Kenikmatan diri kita untuk selalu menuntut ilmu dan cinta kepada ilmu agama. Wah, amin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Ya, ini sudah terjawab ya semuanya teman-teman yang bertanya, yang mungkin belum terjawab, yang udah ngirimkan pertanyaan di kolom atau komen ya. Yang intinya nanti insyaallah nanti di lain kesempatan kita akan jawabin lagi Ustaz ya. Insyaallah. Ya, karena memang waktu juga terbatas ya teman-teman semua. Ya. Nah, yang tunggu-tunggu juga nggak cuma tanya jawab, tapi ada juga yang namanya hadiah Ustaz. Oh, ini hadiah masyaallah. Hadiahnya ini orang banyak yang komplain katanya. Kenapa? Komplain apa? Relay kata atau macam-macam. Oh, delay ya. Ya banyak komplain katanya nih. Kok perasaan baru dikasih tahu nih sama Ustaz. Kok dia udah bisa jawab sih? Orang dalam nih, orang dalam. abdi dalam. Mau masuk kampus udah pakai orang dalam. Orang dalam ada. Oh, orang dalam ada, tapi nggak gue benerin gitu. Banyak juga nih kru-kru di sini nih yang pada bikin second account nih. Ala-ala lu dihisap ntar lu akun lu.
Serem banget kan tuh kan. Nah, kalau gitu langsung aja Ustaz, kasih pertanyaan. Nanti hadiahnya berarti hari ini kayaknya banyak banget. Ada poster kayu ya, yang seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama C. 6. Iya, 6. Semuanya pasti ini dihitung ke semuanya Ustaz. Iya, 6 plus semuanya ini. 6 sama C, setelan sama C tuh. Yang Anda pakai sekarang nih bomber jacket ini sama C banget nih. Jadi nggak harus kaku gitu mau kita cari juga. Tetap mudah gitu, Masya Allah. Pertanyaan ya? Ya. Mana dulu nih? Yang mana dulu nih? Hah? Deona. Hempaskan bau itu. Deona apa tuh? Deona ini Masya Allah nih. Ini natural deodoran. Wah, ajib pokoknya ini, Ustaz. Semprot, nggak ada wangi-wangian, ini bahannya tawas. Ada yang mau? Nah, jawab dulu pertanyaan dari Ustaz. Tadi disebutkan yang awal-awal bahwa ada seorang ulama yang mengatakan innamal khairu lisyabab. Sesungguhnya kebaikan itu atau innamal khairu fisyabab. Sesungguhnya kebaikan itu ada pada masa muda. Siapa nama ulama itu? Waduh. Siapa nama ulama yang mengatakan innamal khairu fisyabab? Agak lupa. Semuanya kebaikan itu ada pada masa muda. Ayo teman-teman, ada yang bisa jawab? Wah, ini rame nih di kolom komen nih, rame nih kayak ini. Kan? Malik bin Dinar. Mana dia? Sebentar, cepet banget nih. Yang paling tercepat dan tertepat yang mana nih? Tuh ada yang jawab. Sebentar, kayaknya ada yang jawab dari akun Imam Nawawi. Sebentar, sepertinya ada yang jawab. Anda nggak asing sama akun yang tadi barusan jawab tuh. Nah ini, itu @Nabila Amudi. Siapa itu? Anda nggak asing kayaknya nih. Anda kayaknya. Sebentar, Anda baca sedikit sebentar. Anda baca akunnya Nabila Amudi. Siapa itu? Sudah tercinta saat pantau. Takutnya suami saya ngapa-ngapain. Masya Allah. Inter skincare Inter skincare. Wah, ketahuan berarti Ustadz nggak beliin kayaknya. Istrinya, wah dipantau. Kayak Ustadz Firanda nih, istrinya mantau juga nih beliau. Ternyata istri-istri Ustadz juga mantau. Bisa baca sih, anak nggak baca. Anak kan paham, anak kan langganan madu. Istri antum, yang antum bilang istri anak madu tuh. bukan. Madunya ajib teman-teman. Order deh dari @Nabila Amudi. Wah, madunya rasanya. Ini siapa tuh? Malik bin Dinar. Ini kalau Anda mau beliau istri juga jawab benar gitu, Ustaz. Iya. Tapi takutnya korupsi kolusi nepotisme nih KKN. Iya benar. Bahaya, jangan. Tapi memang ada yang lebih tercepat lagi sih memang. Tapi ada yang tercepat. Siapa tuh yang tercepat? Ada Safrian HRP ya, betul ya? Safriani HRP. Mabruk, barakallahu fiik. Ini mendapatkan Deona. Ya, natural deodoran ya teman-teman ya. Itu dia tuh. Benar jawabannya Malik bin Dinar. Oke, lanjut lagi, Ustaz. Lanjut, yang kedua. Ini Deona yang kedua berarti ya? Deona yang kedua ya. Deona lagi ya? Satu, Ustaz. Tenang, enggak usah khawatir. Teman-teman. Deona lagi ya berarti ya? Deona lagi. Jadi disebutkan bahwa apabila terkumpul pada pemuda 3 hal. Yang 3 hal ini ketika tidak dibarengi dengan ilmu malah akan membinasakan. Apa saja 3 hal itu? 3 hal ini tidak dibarengi dengan ilmu, maka 3 hal ini akan membinasakan. Iya. Oke. Karena agak lupa dikit, tapi udah tahu ujung ini. Fatal teman-teman. Mungkin teman-teman yang lebih nyimak nih, ada yang bisa jawab. Cepat banget bener ya. Bingung kan? Cepet banget ya. Mungkin nggak masalah sih, udah disimpenin notes dulu ya. Berarti kan tandanya kan buat murojaah nantinya. Berarti nulis, Masya Allah. Nyata. Itu siapa lagi jawab loh? Ya, istri antum jawab lagi, Ustaz. Nggak, pertanyaannya, Ustaz. Tapi istri antum tetap dikasih hadiah sering ya, Ustaz, di rumah, Ustaz? Wah, hadiah dong, Masya Allah. Masa anak ngasih tahu antum sih? Bener. Masya Allah. Tapi yang tercepat siapa tuh? Yang tercepat coba kita di atas itu. Tercepat. Dia. Hah? Sabrina bukan? Istri antum, Ustaz. Kan tercepat. Yang atas Sabrina apa? Atas Sabrina? itu? Enggak, disalahin enggak? Apa? Sabrina kan paling cepet di atas. Atasnya juga lihat atasnya. Tapi ini udah pernah menang. Oh, udah pernah menang. Oh, yang pernah menang enggak. Iya, jadi maksudnya gini, kalau udah pernah menang dalam waktu dekat gitu loh, Ustaz. Waktu dekat. Mungkin dikasih kesempatan yang lainnya. Kalau dekat banget gitu. Itu atasnya tuh. Waktunya. Wisnu Maulana 11. Kita lihat jawabannya. Kekuatan waktu luang dan melimpahnya harta. Iya, betul, sahih. Mabruk, barakallahu fiik. Wisnu mendapatkan Deona. Dia punya kekuatan karena masih muda, dia punya waktu yang luang kan gitu ya.
kemudian dia punya harta yang melimpah di tangannya tapi nggak punya ilmu. Betul. Ini buat Wisnu juga pakai juga nggak masalah ya, karena memang Anda aja pun pakai dia Una. Serius. Anda pun pakai karena memang buat cowok cewek juga ya nggak bisa bawa badan dan lain sebagainya. Lanjut lagi. Yang ketiga. Tiga apa nih? Tiga, nah ini dia. Diamond. Oh ini kayaknya anak menangin nih Den. Aduh, mentang-mentang skincare nih. Iya bener juga ya. Kayaknya buat akuat banget nih kayaknya nih. Iya, kita lihat nih, kita lihat. Masya Allah. Jangan-jangan nih pertanyaannya udah kong kali kong di rumah nih. Iya nggak? Sayang, nih aku akan tanya kayak gini, kamu jawab ini ya, tapi gitu. Masya Allah. Khawatir kalau nggak dapet ya bisa pulang. Iya. Nah, ya. Tadi disebutkan Nabi SAW menyebutkan bahwa manusia terbagi menjadi 4, betul ya? 4. Yang paling terburuk. Yang paling akhbathil manazil kata Nabi. Yang Apa paling dan apa ya? Yang paling terburuk itu siapa jenis manusia? Katanya 4 kan? Ya, 4 jenis manusia. yang kayak seperti apa gitu, Ustaz? 4 jenis manusia. Yang paling terburuk itu Nah, Ustaz. kasih apa tuh? Ini kalau istri antum jawab tapi antum gak kasih hadiah, antum pulang dikunciin Ustaz. Ini episode paling luar biasa dari malam ini. Ayo, Muslimah Beauty Care _ Tangsel, ini udah ada sabun mukanya, udah ada skin serumnya, udah ada facial soapnya. Lengkap banget ya. Luar biasa nih emang nih, Diamond Sakura. Mana Muslimah tuh? Beauty Care. Yuk, skincare ada yang mau? Ada yang mau? Kita jawab yang benar ya, adalah dari @Nabila Amudi. Manusia jenis yang tidak mempunyai ilmu dan tidak punya harta, Ustaz. Salah. Jangan salahin loh. Bener nih. Salah dong. Enggak. Ya yang sini jangan dimenang yang Salah dong. istri antum, wah lu salah. Salah Woi, kita ini katakan. malu nih pemimpin nih. Salah. Masya Allah. Tadi kan sebutin kan fahadha bi akhbathil manazil kata Nabi SAW. Ini adalah apa, manusia yang terburuk ketika dikasih ini tapi tidak dikasih ini. Yang ketiga apa yang keempat sih? Oh iya, yang ketiga berarti bukan yang keempat. Oh iya bener. Anda juga mikirnya keempat lagi. Kok Anda mikirnya keempat juga ya? Iya. Kok Anda kurang nggak merhatiin kayaknya nih tadi nih. Ya, Anda kan fokus ke antum. Oke, kita lihat dari Dinda Putri _ seseorang yang tidak memiliki ilmu dan harta. Lah sama aja dong. Salah. Tolong admin di blok ya yang akun Reziru Seimi ya. Tolong di blok. Kru kita nggak ada yang boleh jawab dong, curang banget. Tolong. Bener. Ada lagi coba nih, ayo. Oh ya, ayo. Salah. Pasti banyak yang salah nih teman-teman. Jawab lagi. Ayo. Asri, hamba yang tidak diberi harta dan ilmu. Salah. Dapur Mama Dev, tidak diberikan ilmu dan harta oleh Allah. Salah. Pada ngiranya yang keempat semua ya. Iya. Anda juga sempatnya ngiranya yang itu sih. Berarti tadi nggak mendengarkan Wah, dengan baik. Masya Allah. Iya, tipis-tipis soalnya Ustaz. Soalnya tipis-tipis. Iya bener, semua jawabannya itu soalnya Ustaz. Betul. Apa jangan-jangan tadi antum soalnya mirip-mirip begitu kali Ustaz? Mirip apa nih? Soal-soal tadi yang antum utarakan seperti apa coba? Afwan. Kan empat yang disebutkan Nabi SAW empat jenis manusia, Iya. betul ya? Rasulullah SAW menyebutkan tentang akhbathil manazil, orang yang terburuk. Orang yang terburuk itu yang mana nih dari 4 orang itu? Oh iya sih. Karena dalam hadis itu bukan yang keempat disebutkan. Bener sih. Yang di hadis dalam hadis itu Iya. bukan yang keempat. Kenapa? Walaupun mungkin dalam pikiran kita yang keempat. Iya, betul. bener. Nggak Anda dapat mikirnya gitu. ilmu, nggak dapat harta. Tapi Termasuk kan, tadi istri antum tadi tuh, pasti tapi gitu. kan nggak sebutin tadi kenapa yang ketiga malah. Oh iya, karena udah ada ini tapi lu begini. Iya bener sih, buruk banget itu memang. Afwan ya. Coba kita lihat. Hepar tadi belum dijawab ya? Dia nanya tadi. Oh, Hipar yang nanya. Oke, Afwan. Hipar jenis manusia yang Allah berikan harta tapi tidak berilmu. Iya, betul. Mabruk, barakallahu fiik, mendapatkan. Kenapa ini lebih Muslimah Beauty Care. buruk? Allah Azza wa Jalla berikan nikmat.
Allah Azza wa Jalla berikan nikmat kepada diri kan gitu. Aduh jadi gak fokus Ustaz. Aduh gak fokus. Ada akun @Nabila Amudi tadi bener tapi gak dibenerin katanya. Curang nih Pak Ustadz ya. Salah, nggak bisa salah. Masya Allah. Salah, nggak bisa. Masya Allah. Tegas nih. Iya. Kenapa? Allah Azza wa Jalla berikan harta, berarti itu kenikmatan lebih, betul? Iya benar. Kalau yang keempat dikasih harta nggak? Enggak. Cuma niatnya buruk kan gitu. Oh iya. Kalau orang yang ketiga dikasih nikmat lebih sama Allah kan gitu. Benar. Tapi nikmat itu digunakan untuk kedurhakaan, maksiat. Makanya Rasul mengatakan bi akhbathil manazil. Yang terburuk malah yang ketiga kan gitu. Walaupun mungkin dalam kita gitu, yang paling apes yang keempat kan gitu. Benar. Tapi Rasul mengatakan bi akhbathil manazil yang ketiga. Karena Allah berikan kenikmatan tapi nggak digunakan di jalan Allah. Barakallahu fiik. Ya kita lanjut lagi nih berarti ya. Makin malam makin panas teman-teman. Oh ya, sampai lupa mengingatkan nih. Jadi buat teman-teman yang tadi dapat hadiah Deona ada 2, ditambah yang ini, yang ketiga itu juga akan mendapatkan dipaketin dengan buku dalam kajian kita di musim ini teman-teman semua. Ya, buku semusim nasihat untukmu pemuda hebat dari muslimpositif.com. Luar biasa ya. Jadi kita paketin jadi semuanya hadiah ini akan ada beserta buku juga ya. Toib. Kita lanjut ke ini, Ustaz. Ini apa namanya? Baju koko. Yang dari ini Masya Allah. Iya, dari kemarin ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi yang betul, warisan dari suami kan, ya kan, akhwat tersebut istilahnya apa ya? Barang-barang dari di toko tuh dioper ke Jakarta mengaji, terima kasih ya. Insya Allah amanah nih ya, ini buat para admin nih. Jangan dipakai-pakein bajunya nih, bagian buat hadiah nih. Ya Masya Allah, tawa-tawa aja. Ya lanjut Ustaz. Pertanyaannya adalah tadi Anda sebutkan 2 kisah. Betul ya? Pas nih, ini satu. Enggak, masih ada satu. Masih ada sama sih, sepakat. Ada 2 kisah. Yang kisah diantaranya adalah kisah seorang qadhi besar ketika besar, tapi kecilnya kemudian sempat nangis ketika ditawaf. Siapa namanya tuh? Karena dicela sama seorang wanita yang doa karena begitu. Karena ada nama ulama itu? Kelainan fisik ya. Depannya M. Foto. Ayo. Mana M? Masya Allah. Bukan. Kok udah jawab aja tadi? Cepet banget. Orang dalam. Kayaknya kalian pada bikin third account kayaknya nih, bukan second account lagi nih kayaknya nih. Udah kebaca kayaknya nih. Oke, kita lanjut ya. Kira-kira siapa nama yang kecilnya mungkin ya dia bukan ulama ya? Itu siapa tuh? Besar menjadi ulama di zamannya. Bukan 2, satu. Anda sebutkan satu. Satu aja kok. Dari Ariski Sudewo. Yang tercepat ya. Muhammad bin Abdurrahman apa tuh? Auqas, sahih betul. Saya mabruk barakallahu fiik mendapatkan baju koko pas tuh. Ikhwan soalnya yang menang ya. Ariski Sudewo. Ini dia nih. Mudah-mudahan ukurannya pas ya. Ukuran L sih. Antum L apa enggak tuh? Mudah-mudahan ya. Kayaknya L. Jawab lagi tuh Masya Allah. Antum Ustaz tadi. Niatnya buat antum Ustaz bajunya. Karena tahu mungkin bajunya endorse semua. Ini sekarang apa sama saya? Oh iya ini belum nih. Poster kayu teman-teman bisa taruh di rumah nih, bermanfaat insyaallah ya. Jadi bukan lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang tidak bermanfaat nih Ustaz nih. Sekarang kisah yang kedua tadi, siapa nama Syekh yang diangkat Sulaiman bin Abdul Malik yang ciri fisiknya bisa dikatakan banyak kekurangan tapi menghinakan khalifah, bisa dikatakan tanda kutip ya. Menghinakan dalam mengalahkan istilahnya, mengalahkan khalifah tanda kutip karena ilmu yang dia miliki sangat luar biasa. Masya Allah. Siapa nama syekh tersebut? Itu mufti lah, tabi'in, mufti di kota Mekah. Itu zaman tabi'in ya Sate? Dengan tabi'in. Siapa nama syekhnya? Atha bin Abi Rabah. Sahih. Iya, sahih ya. Tapi yang tercepat yang mana ya? Naufal, betul. Naufal Zahran Dafa. Atha bin Abi Rabah. Betul? Abi Rabah, sahih. Wah, sahih. Tapi ngomong-ngomong, beliau ini apa memang ada garis keturunan dari Bilal bin Rabah? Bukan? Enggak, menurut antum dari yang antum dapat gitu. Menurut ana. Iya, maksudnya menurut ulama. Antum kan sirahnya kan maksudnya pelajaran. Iya. Antum suruh ana fatwa masalah ini. Antum yang kan antum tahu ilmunya nih. Apakah beliau itu termasuk turunan dari Wallah alam, enggak tahu. Bilal bin Rabah? Bukan. Wallah alam. Nanti coba kita lihat cari lagi. Kita cari tahu nanti insyaallah ya. Terakhir berarti nih.
Selamat buat Novales. Terakhir, Sama sih. sama sih ya. Jadi nanti akan It's mendapatkan different. hadiahnya. Mudah-mudahan nanti dari pihak sama nya itu yang kalau emang antum suka sama yang Anda pakai, mudah-mudahan dapat yang ini karena kan acak gitu loh Sat. Iya, Tapi acak dari tim atau admin dari sama insya Allah pasti kan ngasihnya tuh yang terbaik. Semuanya terbaik produknya memang. Masya Allah. Silakan Sat. Dari atas sampai bawah nih dapat satu style nih harus susah nih Sat nih. Nggak ada yang Dapat susah. sama yang sekarang nih bomber jacketnya asik banget tuh. Ajib. Ini kan pakai tidur juga ntar nih kalau bisa nih. Apa ya? Silakan Sad. Yang paling susah Sad. Kalau bisa suruh mukadimah gitu Sad. Misalnya dari awal gitu kan, dari alhamdulillah, wah, sampai ujung. Kullu bid'atin dhalalah. Kalau Ana minta suruh bukan sebutin, Apa Sad? Jelaskan kali, bukan sebutin. tapi kesian juga nanti Panjang. yang nyatet ya. Maksudnya copy paste yang dicatat ini kirimin ke sini. Copy paste semuanya. Anda mau lihat? Ini coba. kayaknya mentok Sad komennya Sad. Panjang banget. DM dong, aduh. Nggak bisa ya? Susah banget. Bisa. Iya. Ganti. Pakai WeTransfer mungkin. Katanya yang susah tuh. Oh iya juga sih panjangan Ustaz, tapi Ustaz. Iya. Panjangan. Yang susah tapi maksudnya bisa dijabarkan dengan kata-kata lah pokoknya. Ayo gimana teman-teman? Sama sih. Ini aja deh, nama aja deh. Gampang nih. Apa? Nama. Oh nama yang apa nih Sati? Siapa nih kira-kira? Nama seorang ulama Ah? yang menemui para pemuda di depan pintu kemudian berwasiat, wahai para pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilm, bersegeralah kalian mencari barakah ilmu. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu, boleh jadi kalian tidak lagi mendapatkan apa yang kalialian inginkan. Hendaklah masing-masing kalian saling memberikan faedah. Siapa nama ulama itu yang memberikan itu? Oh iya, oh, susah nih. Siapa yang memberikan wasiat itu tuh siapa? Oh iya. Hah? Tahan. Nih udah pada jawab nih teman-teman. Udah kelihatan nih aneh nih. Sekalian bisa mau lihat Tapi kalau istri antum yang jawab, buat antum. Iya buat Ana dong. Berarti istilahnya menang nih kalau buat Ana. Lihat nih. Lihat jawabannya nih. Nah yang di atas itu. Mana sih? Salah At-Tauri salah. Hah? Sufyan At-Tauri, bukan At-Tauri. Ayo coba kita lihat, teman-teman. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Lain teman aja, Pak. Ayo. Ada yang bisa jawab siapa nama beliau? Banyak yang jawab itu, Pak. Banyak, tapi yang tercepat yang mana nih? Yang tercepat siapa? Kalau yang tercepat kasihan juga sih yang ini delay. Oh. Dari tadi yang tercepat apa gimana? Ada yang nggak delay, ada yang delay. Dian Toled Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Salah. Ayo. Wah. Tadi. Ayo, siapa ayo? Mana lagi nih? Oh, teman-teman katanya yang ini apa misalnya kalah cepat tuh karena mereka copy paste. Ada yang masih nulis kajian lewat buku, Ustaz. Insya Allah. Masya Allah, penuntut ilmu nih. Insya Allah, walaupun nggak dapat hadiah, dapetin ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan. Iya benar. Ya. Coba kira-kira siapa lagi? Nah hadiah ini kan hanya untuk Niatnya buat ilmu apa buat hadiah? iya, maksudnya niat kita kan aslinya buat nuntut ilmu bukan buat hadiah. Hadiah ini kita bisa dibilang apa ya? Mengasah, murojaah lah. Iya, Iya, memurajaah. memanaskan biar teman-teman tuh mau nyatet bareng-bareng kita belajar gitu. Aneh juga kadang suka salah-salah. Mainnya nih. Gimana nih? Secara bahasa At-Tauri apa At-Tauri? Tulisan apa sih Anda nggak? Oh iya benar. Ada yang jawabnya Mata. Sufyan Ats-Tsauri sama Sufyan Ats-Tsauri. Kebayang nggak San? Bahasa Indonesianya bingung kalau bahasa Indonesia yang bahasa Arab Iya sih, Ats-Tsauri. harusnya pakai bahasa Arab ya kalau mau dibedain ya. Kalau Indonesia mah ya bener-bener Bisa pulang antum saat. Hah? paket sama sih. Tapi antum juga udah dapat paket sama sih. Ini pemenangnya adalah yang mana nih? Yang atas, yang atas. Hah? Yang atas ini. Wisnu mana bukan? Wisnu tadi menang bukan? Udah menang, Deh. Wisnu. Hah? Tadi udah Wisnu. Wisnu bukan udah menang, Nu? Coba lihat. Nu, antum udah menang belum, Nu? Biar kita fair aja nih, Nu. Kasian saudara kita nih, Ini Nu. tadi udah dipoto sama si Coba ntar kita cek dulu ya. Tapi memang Wisnu belum ya? Serius? tadi Wisnu juga. Oh iya, gitu sebenarnya. Wisnu tadi kan? Nah, Udah. Wisnu itu benar. Udah. Sebentar nih Wisnu tahu belum? Iya, bisa. Takutnya kan pejabat kita yang nonton. Masya Allah. Wisnu apa penyebutnya? Wisnu, iya. Hah? Bawahnya siapa tuh? Ah, berarti bener, fair dong.
Kalau Wisnu Afwan tadi Wisnu barusan banget udah jawab ya. Barusan ya, berarti kan kalau barusan kan Yang Deona tadi ya? iya. Awal-awal karena kalau memang ternyata kemarin-kemarin udah agak lama fadhol. Nah, terdekat atau tercepatnya dan tertepat di bawah Wisnu adalah @Nabila Amudi. Akhirnya sama Ada KKN ini. Nggak dong, fair. Teman-teman bisa cek langsung aja di kolom komen ini. Paket sama C. Anda malah takutnya kan antum juga dikirimin, Ustaz. Harusnya kasih sama sih antum juga dikirim. Rezeki berarti ya, Masya Allah. Akhirnya dibukain pintu juga. Selamat buat. Ya, nggak apa-apa dong, fair ya. Istilahnya teman-teman pasti fair lah. Istilahnya istri dari guru kita sendiri ya sih. Ini Ustazah Nabila Amudi. Masya Allah. bukan madu kan? Bukan. Iya. Selamat ya, mabruk buat Nabila atau Ustazah Nabila Amudi. Luar biasa mendapatkan satu paket sama C. Ya, yang tentunya nanti akan dikasih ke saudaranya ya, jangan ke suaminya mungkin. Udah pernah dikirimin ya. Ya kalau gitu mungkin ini udah malah makin panas ya teman-teman semua, makin malam gitu kan. Nah ini kalau kita lanjutin terus nggak habis-habis. Tentunya selamat buat teman-teman kita yang sudah berhasil mendapatkan hadiah, yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Ahmad Bazar, hafizahullah ta'ala. Dan juga buat yang tadi bertanya juga ya. Misalnya memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan, insya Allah kita akan bertemu lagi, nanti bisa terjawabkan di hari Jumat insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Hari Jumat kita akan masih lanjut ya tentang di kajian 5 pemuda dan ini 6 ya. Insya Allah. Ya kan kajian di yang kelima pemuda dan ini berarti keenam. bab kelima ya Ustaz yang belum ya. Yang kelima ke 6 Insya Allah. Bab kelima insya Allah nanti akan ada judul atau temanya Kejarlah Negeri Akhirat bagi para pemuda sama ketika telah tiba. Ini gantung nih, apa nih maksudnya nih? Nanti kita bahas. Wah, Masya Allah. Penasaran nih teman-teman semua ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ketinggalan episode sebelumnya, IG Live Jakarta Mengaji ini bisa diakses di YouTube Jakarta Mengaji. Ya, insya Allah nanti akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya, terutama yang terdekat adalah di hari Jumat teman-teman semua. Ya, buat sponsor juga, sponsor baru kita akan membuka ini buat teman-teman yang mau menitipkan barang-barang atau produknya, insya Allah nanti amanah dari teman-teman dari Jakarta Mengaji yang akan disalurkan ke teman-teman yang akan bertanya, yang akan nantinya bisa menjawab dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa dicek semuanya, bisa streaming juga Jakarta Mengaji dan lain sebagainya, lengkap pokoknya. Saya dari Ansa mewakili Jakarta Mengaji, ada Ustadz Ahmad Bazar juga. Mungkin karena waktu petuah-petuahnya insya Allah dikasih Jumat aja kali Insya ya. Allah. Penutup-penutupnya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau gitu jazakumullah khair, barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.